Intinya pada saat jualan toko, kita harus menjalin hubungan. Jadi ketika kita tanya, "Saya butuh apa?" Nah, itu adalah saat di mana kita bisa jalin hubungan, Bu. Halo sahabat sales, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Kita mesti jaga kesehatan ya, tetap aja kita harus prokes dimanapun kita berada ya teman-teman. Oke, topik kita kali ini, kita mau bahas tentang toko nih, gimana supaya customer yang datang ke toko itu bisa langsung kita closingin. Waduh, oke, pengen tahu nih caranya gimana? Yuk kita simak yang mau lewat dulu ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Wah, pakai baju apa itu ya Coach ya? Voltus, Pak. Voltus ya, Iya, Voltus ini 5. pahlawan masa kecil. Bukan pahlawan kesiangan ya Coach. Bukan. Kita termasuk pahlawan kesiangan karena kita hari ini bangunnya siang. Yes. Iya, Oke. ini nyindir diri sendiri Bu Ana ya. Oke. Iya, Saya Bu. sudah yoga tadi pagi. Oh iya. Oke, topiknya apa hari ini? Gini Coach, sahabat sales nih pengen tahu kalau ada customer yang datang ke toko, ini tokonya untuk B2C, gimana sih supaya bisa langsung di closingin customernya? Oh, oke. Nah, ini menarik nih. Ini memang topik ini saya kemarin sempat cari, kayaknya ada yang nanya, saya belum sempat ngebahas tuh. Jadi topik ini adalah topik yang memang kelihatannya menarik untuk kita bahas nih. Jadi yang pertama Bu, kita ketika berbicara toko, kita bicara toko dulu ya. Jadi kan kalau toko berarti ada orang yang datang masuk ke dalam toko. Nah, ketika orang masuk ke dalam toko, maka yang harus dilakukan adalah sebenarnya yang pertama adalah para sales jangan berdiri di depan toko. Biasanya kan gitu ya, Yoi. silakan kakak. Mari kakak. Udah gitu kadang-kadang para salesnya suka ngeblocking. Dikuntitin, diikutin. Dikuntitin ntar dulu Bu, gampang. belum. Tapi yang pertama adalah ngeblocking dulu. Ngeblocking paham maksudnya? Jadi dia berjejer 3-4 biji di depan pintu. Lah gimana kita Kayak mau pagar masuk? ayu, pagar bagus gitu ya. Itu yang menarik. Kalau pagar agus, pagar bayu kan ada kiri dan kanan. Ini Iya. kan kagak, dia ngeblocking pintu masuk. Iya. Itu adalah kesalahan pertama. Jadi bagaimana customer mau masuk? Yang kedua, ketika mereka masuk, ini yang dilakukan oleh toko-toko, rata-rata toko-toko Apple ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia kayak gimana. Jadi ketika masih ingat nggak waktu itu kita pergi ke Orlando, di Orlando. Jadi ketika kita masuk ke toko Apple Store, waktu itu kita masuk, dan tidak ada orang di depan, betul ya Bu? Nggak ada. Ketika kita masuk, ada petugas yang nyamperin kita, betul nggak? Betul ya? Petugas itu nyamperin dan memperkenalkan diri. Nah, itu nama tekniknya adalah 180 derajat. Tekniknya gini, Bu. Nah, tekniknya gini. Halo, selamat pagi. Gitu kan ya. Halo, selamat pagi. Saya Antonius Arif. Dia tulis namanya sih kan. Halo, selamat pagi. Saya Antonius Arif. Jika Anda perlu sesuatu, nanti saya ada di sana ya. Dan kemudian dia melangkah 3-5 langkah. Dan kemudian dia berbalik badannya. Jadi atau 3-5 langkah, kemudian dia stop, dan kemudian dia fokus kepada barang lain, kesannya jualan. Nah, sangat dianjurkan adalah ketika melakukan 180 derajat sambil membawa barang-barang Bu. Misalnya contoh, jualannya misalkan Apple gitu ya. Mungkin sambil dia bawa iPad atau dia bawa apa, terserah gitu ya. Misalnya dia datang nyamperin. Begitu juga kalau jual baju, berarti dia bawa baju kan gitu ya Bu ya. Nah, jadi ketika di depan toko, begitu datang, kita nyamperin sapa mereka, kemudian perkenalkan nama saya Antonius Arif, nanti kalau perlu apapun silahkan tanya saya ada di sana. Abis itu sisanya kita sibuk. Kenapa? Nah, ini ada ceritanya. Kalau kita nggak sibuk, yang terjadi Bu, yang terjadi adalah ketika kita samperin, biasanya kan rumus toko apa? Ada yang bisa saya bantu? Ya. Maka jawabannya adalah Saya mau lihat-lihat dulu. saya mau lihat-lihat aja. Itu yang sering banget terjadi. Masuk akal nggak Bu? Ya. Nah, akibatnya dan ada juga orang yang pakai rumusnya kayak gini Bu. Dan ini saya tidak rekomendasikan. Karena kebetulan saya dulu pernah megang satu produk dan kemudian jual di modern market, saya tahu cara jualannya. Jadi atau datang nyamperin,
Halo, selamat pagi. Apa yang bisa saya bantu? Oh, nggak ada. Saya cuma lihat-lihat. Nah, kemudian ada yang lanjutin. Mau ngelihat apa, Kakak? Itu saya nggak rekomendasikan, Bu. Mau lihat apa, Kakak? Saya nggak rekomendasikan. Habis gitu orangnya di sebelahnya kita Bete salesnya. banget ya. Betul. Nah, kayak satpam aja gitu. Nah, yang direkomendasikan adalah menyapa, kemudian menjalan sekitar 3 sampai 5 langkah. Kemudian kita liatin atau kita sosok sibuk ngeberesin barang. Maka yang terjadi adalah orang itu akan merasa nyaman dan melihat. Jadi dia belum sempat ngomong, saya mau lihat-lihat dulu. Itu cara pertama, Bu. Menarik ya? Jadi caranya sederhana banget, cuman cara itu. Cuman hanya ngelewatin dan bisa closing. Edan ya. Nah, yang kedua, setelah sudah di sana, kalau dia manggil. Nah, ini cara jualnya. Pak, saya mau nanya gitu ya. Oke, baru nyamperin. Ya, ada apa? Apa yang bisa saya apa? Ya, ada apa? Kemudian kita samperin. Ya, ada apa? Oh ya, saya lagi mencari. Oke, kemudian setelah itu baru kita layani. Nah, ini cara jualan yang baik. Ya, jadi tetap jalan, berhenti, melengat. Tapi kalau pemilik toko kadang-kadang katanya kesel banget kalau karyawannya nggak nyamperin customer. Ya harus nyamperin, tapi jalan 180 derajat tadi. Itu kata kuncinya. Nah, itu yang membuat customer bisa nyaman. Sampai sini oke, Bu? Iya. Kemudian setelah itu nanya barang, butuh barangnya apa, kita jelasin barangnya gitu kan ya. Setelah kita sudah jelasin kebutuhannya dia apa, saran cara jualannya nggak bisa langsung Pak, saya lagi mencari barang ini. Nah, itu ada cara tekniknya, Bu. Ada teknik probingnya. Misalkan contoh, saya ambil contoh. Waktu itu kan kita pernah membantu salah satu perusahaan jualan aksesoris untuk kado dan perlengkapan aksesoris wanita ya. Jadi kalau waktu ditanya, kita tanya, saya mau cari kado, misalkan. Kita bisa tanya, Kakak kadonya buat siapa? Buat anak saya. Lanjutin pertanyaan berikutnya. Ini probing ya. Anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Umurnya berapa, Kakak? Umurnya segini. Nah, ketika dia menyebut umur segini, barulah kita mulai memprobing yang cocok seperti apa. Nah, itu. Oh ya, sorry, saya ada kelupaan satu hal. Kalau misal seandainya orangnya kemudian dia intinya pada saat jualan toko kita harus menjalin hubungan. Jadi ketika kita tanya saya butuh apa, nah itu adalah saat dimana kita bisa jalin hubungan, Bu. Masih ingat nggak waktu itu kita di Las Vegas maupun di Orlando maupun di New York, setiap kita datang ke satu toko, mereka biasanya ngapain? Mereka kan selalu ngajak ngomong, where are you come from? Betul nggak? Dia nanya kan, where do you come from? Jadi kita pikirkan itu apa ya istilahnya? Basa-basi. Ternyata tidak, Bu. Itu masuk di kategori bagian dari menjalin hubungan. Ya kan, misalkan, I think you are not. Nah, misalkan, are you from Thailand? Selalu mereka berasumsi orang Indonesia disangka orang Thailand ya. Nggak tahu kenapa kan gitu. Are you from Filipina? Ya, atau Filipina ya. Are you from Thailand? Or are you from Philippines? Gitu kan. Nah, setelah itu malah kita ngobrol. Nah, begitu juga sebenarnya ketika ada orang masuk ke dalam toko, kita juga bisa ngomong tentang pakaian apa yang mereka gunakan. Misalkan kayak contoh tadi Bu Ana ngomong, sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Gambar apa itu? Oh, ini Voltus 5. Oh ya, Voltus 5 itu apa? Bisa ngomong panjang nggak? Nah, kayak gitu. Sama kayak saya bilang, Ibu, itu kaosnya ada tulisan I am a licensed of practitioner of NLP. Apa itu ya, Bu? Ya, ini salah satu kelas yang ada di corporate consulting. Nah, itu maksudnya. Jadi caranya artinya menjalin hubungan. Jadi kalau orangnya pakai baju apa atau pakai topi hat apa, kita bisa ngomong. Kalau dia bersama anak, kita juga bisa ngomong. Atau kita ngeliat dia bolak-balik di depan toko, kayak mencari sesuatu, kita juga bisa menyapa. Kakak, kayaknya kakak lagi mencari sesuatu ya. Masih ingat gak, Bu? Kayak kemarin kita pergi ke salah satu restoran ya, supermarket Jepang. Masih ingat? Kita lagi celingak-celinguk. Ada orang yang menyapa kita, langsung nanya, Ibu mau ke sini ya? Kamu mau ini ya? Saya bilang iya. Sebenarnya kalau itu diganti dengan sales, itu sales bisa jualan loh. Dengan cara misalkan, kelihatannya Ibu lagi bingung, kayak lagi mencari sesuatu. Ibu mencari apa? Oh, saya lagi mencari ini. Mungkin maksudnya toko orang lain. Nggak apa-apa, kita kasih tahu. Oh ya, tokonya di sebelah sini. Dengan kita ramah, lucunya nanti orang itu akan bisa jadi ya, bukan 100%, masuk ke dalam toko kita.
Jadi baiknya sebenarnya gimana ya, Coach Arif ya? Jadi gini, kalau tadi yang Coach Arif cerita, yang toko Apple itu dia tidak langsung ini ya, customer dia menjaga jarak, tapi dia Menjaga jarak, menyapa gitu ya, menyapa, menjaga dan jarak, kemudian dia menyapa. berdiri di Heeh, 3-5 langkah. ya oke. Eh, ada kalanya juga kan customer kalau misalnya si sales lagi, setelah itu dia sibuk-sibuk gitu kan ya Coach ya. Ada kan mungkin customer yang malu, aduh dia pengen nyapa tapi ngelihat kayaknya SPG lagi sibuk nih, enak gak ya kalau nyapa? Nah gimana Nah, tuh ini Coach? menarik nih, ini menarik Bu, ini menarik. Ini kita ada riset ya Bu, ada riset ya. Heeh. Riset. Jadi ada sales di dalam toko. Ini menurut beberapa penelitian, saya nggak tahu kalau Bu Ana ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang sahabat sales kayak gimana. Jadi ada beberapa, anggaplah ada 3 sales. Ada 2 sales nganggur, Mm-mm. ada sales yang sibuk. Mm-mm. Sibuk tuh artinya kayak ngerapin atau apapun. Lucunya menurut beberapa penelitian, hampir 70% orang akan nyamperin bukan kepada sales yang nganggur, Mm. tapi dia akan nanya kepada sales yang sibuk. Udah tahu kenapa, Bu? Kenapa ya? Nah, Seneng gangguin orang apa gimana? bukan. Oh, Itu Bu Ana yang sering gangguin orang. Bu Ana ngerasa nggak kayak gitu? Nggak, saya nggak tahu. Terjadi di Bu Ana atau nggak? Kayak gitu. Kalau ada eh, yang nganggur, ada yang sibuk. nyemperinnya. Nyamperin yang si Yang saya santai. lihat aja. Oh, yang Ibu lihat ya? Oh Heeh. iya ya, kalau Bu Ana siapapun dilihat disamperin sama dia. Bahkan yang bajunya mirip disapa sama dia. Padahal belum tentu salesnya gitu. Itu Bu Ana lah ya. Menariknya kenapa? Karena pada dasarnya orang takut Bu ngedeketin sales yang nganggur. Takut Mm. apa? Takut dimakan. Karena otak manusia ada reptil. Oh, jadi kalau lihat lagi salesnya lagi nganggur, aduh kalau nanya sama dia ntar nanti Dijualin, suruh beli. disuruh beli. Tapi kalau sama sales yang lagi sibuk, dia merasa lebih secure reptilnya. Ini Hmm. beda ya. Kalau Bu Ana saya tahu, Ibu Ana nggak pernah melihat apapun dianggapnya adalah sebagai jahat gitu, karena Ibu menganggapnya semua baik gitu. Tapi ada orang yang tipenya curigaan, betul nggak teman-teman? Pasti ada yang curigaan. Nah, makanya dia akan deketin orang-orang yang lagi sibuk, bukan orang yang lagi nganggur. Makanya ada beberapa metode penjualan adalah sebenarnya harus bawa barang sok sibuk. Either bersihin, either ngerapin, padahal nggak lagi ngerapiin. Yang lebih gila adalah toko, salesnya nggak ada. Hmm. Pernah kejadian kan? Salesnya ngapain? Jongkok dan Kalau nggak ketahuan di kayak mana. Alfamart, Indomart gitu kan jarang ada yang kayak gitu ya, Coach ya. Paling kalau misalnya masuk aja, selamat datang kakak di Indomart, selamat datang kakak di Alfamart, kayak gitu kan. Bedakan, kalau Heeh. Alfamart sama Indomart adalah self service, Bu. Oh, oke. Kalau toko kayak Apple bukan self service loh. Jadi ada toko Ingat. yang self service ya? Iya, ya kayak Indomaret, Alfamidi, Alfamart itu Mm-mm. kan supermarket, itu kan Atau self kayak toko-toko service. yang jual grosir-grosir gitu, misalnya barang-barang Ya, pernak-pernik ya gitu. kayak IKEA, itu kan juga self service kan. Hmm. Jadi bedakan. Tapi ada barang yang memang kayak contoh toko komputer kan nggak mungkin self service, Bu. Dia masuk, dia Mm-mm. ngambil komputer, ambil dari kardus, dia Bahaya kalau buka. dibawa. Nah, itu maksudnya tidak Oke. seperti itu konsepnya. Iya. Jadi self service hanya berlaku di berbagai industri tertentu, tidak di industri yang lain. Nah ini juga sahabat sales nih perlu tahu. Jadi tidak semua toko itu self service. Jadi ada Iya. toko self service kayak Alfa Indomaret gitu Iya, ya, bayangin Coach ya. nggak kalau KFC self service? KFC self service. Oh, artinya dia ngambil sendiri ayamnya, Dia ngambil ngambil sendiri ayamnya, nasi-nasinya. dia yang pilih ayamnya apa? Ya, Heeh. apa bedanya sama all you can eat ini? Iya, betul. Masuk akal ya. Mm-mm, Jadi mm. memang ada industri Ada yang konsep-konsepnya ya. konsep-konsepnya. Jadi lanjut ya. Setelah udah gitu mesti diprobing, wajib diprobing. Jadi kalau Mama Anda nanya, kalau industri saya probingnya gimana? Saya nggak bisa sharing karena memang mau nggak mau Anda harus mencoba sendiri. Intinya Mm-mm. adalah memprobing dari kemungkinan yang di awal menjadi makin lama makin kecil. Nanti mungkin di video berikutnya kita akan bahas bagaimana kalau jualannya B2B, Bu. Toko B2B kan ada tuh kayak bukan B2B, retail kategorinya. Misalnya kayak contoh beli spare part dan sebagainya. Nanti kita akan bicarakan. Tapi konsepnya dulu. Sampai sini udah oke ya? Iya. Setelah sudah, kemudian yang kita lakukan adalah biasanya pada saat mau closing ini yang jadi isu. Hmm. Kayaknya saya pikir-pikir dulu deh. Nanti saya ngomong sama istri saya dulu ya, saya pertimbangkan. Ini mulai jebakan Batman. Maka seorang sales yang bagus harus memprobing teknik closingnya. Cara probingnya gimana? Diurutkan dari yang gampang
Yang paling sederhana, yang paling general dibicarakan di awal sampai ke yang paling spesifik. Contoh, saya kasih contoh. Misalkan contoh, nanti saya pikir-pikir dulu. Oh boleh. Saya ingin tanya nih Bu, barangnya Ibu suka? Pertanyaan pertama. Umum dulu dong. Barangnya Ibu suka? Oh saya suka. Warnanya gimana Ibu? Warnanya kayaknya kurang cocok. Baru kita probing menyatakan, oh kami ada warna lain. Dapat ya? Ya. Barangnya suka. Warnanya gimana? Cocok. Kemudian kita tanya lagi, ini sudah sesuai dengan kebutuhan Anda? Sudah. Baru kita tanya pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan harganya? Nanti baru ketahuan, oh iya sih saya suka, cuma harganya agak sedikit tinggi. Atau harganya nggak cocok dengan kantong saya. Maka yang harus kita lakukan adalah memberikan alternatif lain, produk lain. Jadi gini maksudnya, kadang sales itu begitu sudah bilang lihat-lihat dulu atau saya tanyain dulu udah mati akal. Enggak, kita nggak boleh mati akal, kita tanya, probing dulu dari yang umum sampai yang paling murah. Menariknya Bu, teknik ini bisa dipakai untuk semua penjualan loh Bu. Betul nggak? Iya. Apakah misalkan kayak pelatihan, apakah pelatihan ini cocok? Sudah sesuai dengan kebutuhan? Kayak gitu kan? Jadi kita bisa memprobing satu-satu bagian, dan ini teknik yang paling elegan dan paling menyenangkan, dan orang nggak merasa asumsinya adalah oh gue nggak closing karena harga. Enggak, tapi Ini di probing. tekniknya namanya apa tadi, Coach? Probing. Probing Jadi ya. teknik probing untuk mengatasi keberatan, untuk menemukan keberatan dan untuk membuat jadi closing. Nah jadi di probing satu-satu sampai akhirnya tahu problemnya apa. Kalau problemnya harga, berarti apakah kita punya program cicilan atau enggak. Kalau kita nggak punya program cicilan, berarti probingnya apa? Kita memberikan alternatif lain. Misalkan alternatif lain, pertanyaan menarik. Kalau kita mau beri alternatif lain, tapi kalau probing di awal menggali kebutuhannya tidak tepat, maka kita otomatis akan fail. Misal, anaknya cewek, masih anggaplah umurnya 8 tahun atau 9 tahun, ya 8-9 tahun. Dia tertariknya misalnya boneka. Kemudian karena harga nggak cocok, kita nawarin adalah robot-robotan. Itu kan konyol ya. Karena dia nggak probing di awal. Boneka. Nah makanya kadang-kadang kakak buat apa kado? Oh ya kak, kadonya mungkin nggak cocok, harganya mungkin mahal. Kak, kami punya barang yang murah, ditunjukinnya adalah robot gitu loh. Nah itu yang sales yang tidak pinter, karena dia tidak memprobing dari awal Bu. Itu yang membuat kenapa gagal total. Berarti bisa aja dia ganti dengan boneka lain gitu ya. Betul. Jadi kita memprobing berdasarkan kebutuhan di awal. Jadi ujung-ujungnya dari awal sampai ke bagian akhirnya. Jadi cara closingnya. Walaupun memang kalau ditanya teknik toko masih banyak banget. Ada bagaimana cara menyapa, cara bagaimana membuat greeting orang mau masuk, gimana caranya. Banyak tekniknya, tapi sebagian besar adalah caranya itu Bu, gambarannya. Oke. Wah menarik sekali nih ya Coach Arif ya. Menarik sekali ya sahabat sales. Berarti kita sudah tahu nih ternyata juga ada teknik-teknik tertentu yang bisa dipakai untuk sales yang memang bertugasnya di toko gitu Di toko ya. ya. Jadi kalau sales yang retail, barang-barang retail yang barang-barang yang pernak-pernik dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang B2B atau yang retail yang kayak spare part tapi bentuknya toko, bagaimana caranya supaya closing, itu nanti kita bahas lagi di teknik berikutnya. Oh oke. Berarti masih ada kelanjutannya ya sahabat sales ya. Oke, stay tune di YouTube channel kita. Kalau ada pertanyaan dari sahabat sales seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan saja ya. Siapa tahu dari pertanyaan sahabat sales ini ada yang bisa kita jadikan topik. Oke, Coach, kalau misalnya sahabat sales nih pengen improve teknik sellingnya ini, bisa lihat di mana ya Coach ya? Nah ini menarik, bisa masuk ke salesuniversity.id dan /event. Di situ ada schedule acara di mana pelatihan-pelatihan kita, dan sebentar lagi kayaknya nggak ada salah, ada sales conference ya. Iya, Ada sales conference, bagaimana caranya berjualan di masa uncertainty era, di masa yang tidak jelas. Oh, oke. Nah, nanti ada kalau berapa banyak nih yang waduh saya pembicaranya, lupa Coach? ya itu pembicaranya berapa banyak, tapi Ada banyak banyak lah. ya, Banyak. Oh, berarti- ada 13. Oh, Pak Hengki nunjukin 13. Oh, Saya sampai ada lupa ya. 13 Jadi ya. seru banget, nanti kita saksikan aja. So, Oke. akhir kata saya Coach sebelum saya tutup, buat teman-teman yang mau mengundang perusahaan kami, Corpora Consulting dan tim kami, silakan Anda masuk ke corporaconsulting.com atau silakan Anda ke deskripsi.
Dan di sana ada link yang bisa Anda klik dan Anda bisa diskusi dengan tim kami. So, akhir kata saya Coach Antonius Arif dan Saya Melani. mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda dan Sampai sampai jumpa. jumpa.